Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di antara binatang ilahi cahaya bintang, siput matahari dan bulan ilahi memiliki status yang sangat istimewa. Hampir 1000 tahun setelah naga ilahi raksasa pertama kali muncul, siput matahari dan bulan ilahi muncul. Dan pada saat yang sama muncul seorang manusia. Dengan siput matahari bulan yang bertindak sebagai perisainya, dia akhirnya membunuh naga ilahi raksasa itu, dan mulai dari titik itu, manusia akhirnya mulai menampakkan kecemerlangannya, memulai proses menyatukan seluruh benua. Manusia sepertiku, mata Long Hao Chen bersinar terang, apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah pilihan dewa? Pengawal suci ke-9 dengan ringan menggelengkan kepalanya, di zaman kuno, tidak ada sebutan dewa pilihan, manusia seperti binatang ajaib. Hanya setelah menguasai dunia barulah mereka mulai dipuji sebagai eksistensi dengan tingkat yang lebih tinggi. Jika ini adalah zaman kuno, Anda akan disebut Starlight Divine Beast. Pengawal suci ke-9 yang menyatakan bahwa binatang dewa cahaya bintang adalah makhluk pilihan dewa dari Dewi Cahaya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak mengherankan jika Long Hao Chen memiliki perasaan ramah saat masuk, dan setelah datang ke sini, mereka semua mulai merasakan bahwa aura yang menyebar dari siput matahari cahaya ilahi itu tampak mirip dengan milik Long Hao Chen. Tingkat kemurnian energi spiritual mereka tidak berbeda jauh, dan dalam beberapa hal, mereka adalah eksistensi yang serupa, hanya saja mereka berasal dari ras yang berbeda. Lin Xin berkata, lalu, jika aku memakan sepotong dagingmu, apakah aku akan berevolusi? Pengawal suci ke-9 langsung menjadi sedingin es, ingin menyakiti guru, mati saja. Lin Xin buru-buru mengklarifikasi sambil tersenyum, aku hanya bertanya karena penasaran, tidak lebih. Pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya, hanya dengan memakan seluruh tubuh tuan maka kamu akan dapat mewarisi darah cahaya bintang binatang suci. Sementara itu, Long Hao Chen tampaknya telah mengatur pikirannya, jadi untuk menyimpulkan semua yang baru saja Anda katakan, di masa lalu pernah ada seekor naga raksasa dengan alat supra ilahi yang dimilikinya, yang berhasil memakan siput ilahi. Matahari dan bulan setelah membunuhnya, sehingga menjadi naga raksasa suci yang menguasai benua selama lebih dari 1000 tahun, kemudian, ia akhirnya dibunuh oleh salah satu Dewi Cahaya terpilih seperti saya, yang menjadi dasar penyatuan benua oleh manusia, benar. Lalu bagaimana dengan siput matahari dan bulan yang ketiga? Pengawal suci ke-9 menjawab, saat ketiga kalinya muncul, benua itu sudah berada di bawah kekuasaan manusia. Siput ilahi matahari dan bulan mengetahui tentang serangan mendadak terhadapnya, tidak ada yang berhasil menembus pertahanannya, sampai ia melarikan diri. Apa yang kita lihat saat ini kemungkinan besar sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Karena saya belum pernah mendengar kemunculan jenis binatang dewa damai lainnya. Wang Yuan berkata, kedengarannya seperti saat siput matahari dan bulan muncul mengumumkan masa transisi sebelum perubahan kekuasaan di benua itu. Namun satu-satunya pengecualian adalah yang ketiga kalinya. Sekarang, waktu kemunculan siput matahari dan bulan ilahi ini bertepatan dengan penghancuran pilar dewa iblis. Bukankah itu menandakan bahwa iblis akan binasa di bawah tangan kita? Meskipun Wang Yuan hanya mengatakan itu, semua orang merasakan kegembiraan saat mendengarnya. Setidaknya, ini pertanda baik. Dan lebih jauh lagi, pengawal suci ke-9 tampaknya tidak menentang kesimpulan ini. Ketiga kalinya siput matahari dan bulan muncul sebelum dimulainya perang antara manusia dan iblis. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan Long Hao Chen segera bereaksi pada kata-kata pengawal suci ke-9, apakah Anda mengatakan bahwa ahli nujum suci yang mendirikan menara keabadian, Slumbering Calamity Elux, adalah salah satu pemimpin ahli nujum yang menentang manusia dalam perang yang membawa malapetaka itu? Jiwa yang berdenyut di mata pengawal suci ke-9 tiba-tiba menjadi panas membara, memberikan jawaban yang serius, dia memang pemimpin mereka. Dari kata-kata sederhana ini, semua orang terkejut. Bukankah itu berarti bahwa Elux adalah penyebab utama bencana yang menimpa umat manusia, pemimpin dari semua ahli nujum, yang menguasai kelompok mereka? Maka, tidak mengherankan jika menara keabadian akan sekuat itu.
Semua orang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Meskipun dia seorang ksatria, dia telah memimpin rekan-rekannya untuk mendapatkan rahmat dari seorang pendosa terhadap umat manusia, seseorang yang membawa bencana kemanusiaan sebelumnya, yang hampir menyebabkan kepunahan umat manusia. Dan justru karena malapetaka itulah umat manusia mengalami pukulan besar yang diikuti dengan era kegelapan yang berlangsung selama 6.000 tahun. Bagaimana itu bisa ditanggung oleh Long Hao Chen dengan mudah? Keheningan berlangsung lama, sebelum Long Hao Chen menatap yang lain. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, namun di masa depan, kita tidak bisa terus melakukan hal yang sama. Saya telah mengambil keputusan bahwa di masa depan, kita tidak akan pergi ke lantai 3 menara keabadian dan lebih jauh lagi. Maaf semuanya. Mengatakan itu, dia membungkuk di hadapan yang lain. Kata-kata ini membawa dua arti. Pertama, dia ingin menyampaikan permintaan maafnya dan mengambil tanggung jawab, setelah mendapatkan rahmat dari ahli nujum ini, dan kemudian, karena keputusan yang dia ambil, berhenti membawa kelompok itu untuk berlatih di menara keabadian. Han Yu mendukung Long Hao Chen, Kapten, jangan seperti itu. Kesalahannya bukan terletak padamu, kami tidak tahu apa-apa tentang hal itu di masa lalu. Selain itu, semua yang Anda lakukan dengan mempertimbangkan tim. Anda tidak salah, kami akan mendukung keputusanmu dengan segenap kemampuan kami. Dan tahukah, kami belum melakukan apapun yang bermanfaat bagi para ahli nujum, hanya mendapatkan bantuan. Di sisi lain, kita telah menyingkirkan satu pilar Dewa Iblis. Dari semua yang telah kita lakukan, kita bisa memiliki hati nurani yang bersih. Sedemikian rupa sehingga kami dapat mengklaim diri kami layak untuk berdiri sejajar dengan rekan-rekan kami. Saat dia dengan erat mencengkeram lengan Long Hao Chen, jika Long Hao Chen bisa diperlakukan sebagai orang berdosa bagi umat manusia, lalu siapa di dunia ini yang bisa disebut layak? Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menatap rekan-rekannya dengan sungguh-sungguh, wajah tegangnya berangsur-angsur mereda, dan setelah menghela nafas, dia menyatakan, kita berangkat. Tuan, siput matahari dan bulan surgawi itu, pengawal suci ke-9 bereaksi dengan penuh semangat, tidak peduli di zaman mana, siput matahari dan bulan ilahi adalah harta yang mutlak, tapi melihat ekspresinya, Long Hao Chen sebenarnya tampak bersedia melepaskannya. Long Hao Chen menjawab dengan tenang, Raja Boa Hutan sudah mati, jadi tidak ada musuh lagi, mungkin tinggal di negeri kematian ini adalah tempat teraman untuknya. Menurut kata-katamu, seperti aku, dia adalah binatang dewa cahaya bintang, bagaimana saya bisa menyakitinya? Yang bisa saya lakukan hanyalah berharap bahwa hal itu akan memberikan berkah bagi manusia dalam mengalahkan iblis, sehingga benua itu kembali bersinar. Masalah menara keabadian telah menjadi pukulan fatal bagi mereka. Namun yang lebih penting, setelah mengetahui tentang pendahulu dari siput matahari dan bulan ilahi ini, keinginannya yang sudah tidak ada untuk mendapatkannya kembali ditegaskan. Tidak ingin mendapat masalah karena memiliki harta karun, Long Hao Chen sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi siput matahari dan bulan ilahi ini. Meskipun budidayanya tidak rendah lagi, ia masih sangat kurang. Adapun memakan siput matahari dan bulan ilahi setelah membunuhnya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan sedikit pun. Pertama-tama, Long Hao Chen tidak akan menyakiti binatang ajaib yang bukan ancaman baginya dengan cara apapun, tapi bahkan jika dia memiliki niat untuk menyakiti binatang ajaib ini, dia tidak mungkin bisa melakukan tindakan itu. Tidak diragukan lagi, Raja Boa Hutan memeras otaknya setelah menemukan siput matahari dan bulan ilahi tergeletak di sini. Namun tidak mendapatkan imbalan yang diinginkannya. Kalau tidak, dia akan lebih dekat dengan kedudukan Raja Naga. Melihat Long Hao Chen pergi, rekan-rekannya mengikuti tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen saat ini sebenarnya berada pada kondisi pikirannya yang paling lemah. Sekarang adalah saat di mana dia paling membutuhkan bantuan rekan-rekannya, bahkan seperti Lin Xin, tidak melirik siput matahari dan bulan ilahi. Pengawal suci ke-9 berdiri di belakang. Pada saat dia menoleh ke belakang, menatap siput matahari dan bulan yang sangat besar sebelum melirik Long Hao Chen, api jiwa di matanya mulai berdebar tiba-tiba. Siapa yang bisa bersikap acuh tak acuh saat melihat keberadaan seperti siput matahari dan bulan ilahi di sini, dan dengan sukarela melepaskannya, bahkan tuan masa lalunya, Elux, tidak akan pernah mampu melakukan itu. Memikirkan kembali tentang Elux, tubuh pengawal suci ke-9 mulai bergetar, seolah mengingat pengalaman yang mengerikan, kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan mengikuti yang lain keluar. Sebenarnya di dunia ini tidak ada tindakan yang benar-benar, dan tidak ada kesalahan yang mutlak. Bahkan pada masa itu,
Bencana yang dialami para ahli nujum sungguh memalukan, orang-orang yang memulihkan umat manusia akhirnya dijebak sebagai musuh terbesar mereka, dimusnahkan dengan tangan mereka, siapa yang tidak akan menghela nafas saat mendengar ini? Suara jernih tiba-tiba bergema di tengah tanaman merambat, membuat Long Hao Chen hampir bereaksi seketika, mengeluarkan kedua pedangnya. Siput matahari dan bulan ilahi yang keluar dari cangkangnya pada suatu saat, memiliki sepasang mata hitam pekat, menatapnya, penampilannya sangat lembut, dan sepasang tanduk lembut muncul di atas kepalanya. Long Hao Chen terkejut, apakah kamu yang berbicara? Siput matahari dan bulan ilahi mengangguk ke arah Long Hao Chen, seolah-olah itu adalah manusia, benar, itu aku. Long Hao Chen menoleh ke belakang, dan rekan-rekannya secara refleks berjaga di sekelilingnya, betapa mengejutkannya melihat siput matahari dan bulan berbicara dalam bahasa manusia. Long Hao Chen mengarahkan pandangan penuh semangat ke siput matahari dan bulan ilahi, saya tidak mengerti kata-katamu. Siput matahari dan bulan memberikan jawaban yang antusias, bakat bawaan seseorang bukanlah sesuatu yang abadi. Segala sesuatu yang didapat seseorang setelah lahir pasti akan mempengaruhinya. Hal yang sama berlaku untuk putra cahaya yang terpilih, mereka juga dapat terpengaruh oleh sifat buruk dari dunia luar. Bahkan hati yang paling murni di dunia pun bisa terinfeksi. Dewa cahaya adalah pelindung dunia, dan aku, siput matahari dan bulan ilahi, dan saudara-saudaraku berharap dapat memulihkan perdamaian di dunia ini, hanya saja sampai saat ini kami belum benar-benar berhasil. Pada titik ini, siput matahari dan bulan jelas menjadi lebih emosional. Long Hao Chen mendengarkannya dengan tenang, tetapi untuk beberapa alasan, dia secara tidak sadar merasakan bahwa kata-kata siput ilahi matahari dan bulan sangat penting untuk dia dengarkan. Misi kami, siput matahari dan cahaya ilahi, sungguh agung. Namun di saat yang sama, nasib kami tragis, saat siput ilahi matahari dan bulan pertama kali muncul. Pada saat yang sama muncullah Scion of Light, binatang cahaya bintang lain pada masa itu, yang disebut sebagai salah satu pilihan dewa oleh kalian manusia, itu adalah naga ilahi raksasa. Kisah tentang kerangka kecil itu hanya sepihak, kenyataannya sungguh lebih menyakitkan. Dewa cahaya yang agung memilih ras naga karena kekuatan naga yang besar, dan kemampuan mereka dalam melindungi diri, sehingga menjadikan mereka sangat kuat dengan anugerah fisik sebagai dewa pilihan. Namun, dewa kita mengabaikan keserakahan para naga. Mungkin naga belum tentu memiliki karakter tirani, tapi keinginan alami mereka akan hal-hal indah sangatlah kuat. Akibatnya, nenek moyang saya menjadi sasaran tragedi pertama, diserang secara tiba-tiba setelah naga suci raksasa mendapatkan kepercayaannya, hanya untuk dijadikan makanan. Dengan begitu, naga suci raksasa itu bangkit dan menjadi naga ilahi raksasa yang tangguh, yang menguasai dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun, dia memiliki cacat di hatinya. Saat pemerintahannya hampir berakhir karena keserakahannya, Dewa Cahaya menjadi sangat sedih atas tindakannya. Saat makhluk hidup terus berkembang biak di benua itu, manusia secara bertahap menampakkan kecemerlangannya. Mungkin isi hati manusia bisa jadi lebih gelap dibandingkan ras lain. Namun manusia memiliki kreativitas yang tidak dimiliki ras lain. Oleh karena itu, dewa kita akhirnya memilih manusia untuk menjadi juru bicaranya. Itu adalah Scion of Light kedua, yang dilahirkan untuk kita lindungi. Nenek moyang saya saat ini beruntung, atau setidaknya pada masa awalnya, mendampingi Scion of Light dalam pelatihan yang tekun. Dia melihatnya menjadi bakat luar biasa, yang memimpin pasukan manusia dan mengalahkan naga ilahi raksasa itu, mengandalkan pemahamannya tentang musuh, dan akhirnya menjadi pembunuh naga yang heroik dengan membunuhnya. Pada saat yang sama, ini mengumumkan dimulainya pemerintahan manusia atas benua tersebut, yang dikenal sebagai era kejayaan benua tersebut. Kalau begitu, bukankah itu situasi yang sempurna? Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Nada siput matahari dan cahaya ilahi tiba-tiba terdengar sangat marah. Sempurna, itu hanya sempurna untuk manusia. Di masa mudanya, dia memang orang yang sempurna. Namun seiring bertambahnya usia, saat dia mulai mencapai akhir hidupnya, tahukah Anda apa yang dia lakukan? Siput matahari dan bulan ilahi dengan dingin berkata, entah dari mana, dia mendengar rumor bahwa memakan binatang cahaya bintang dapat memberikan keabadian. Mendengar kata-kata itu, Long Hao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Segera, dia mulai menggenggam tangannya dengan kuat. Yang lain juga sangat terkejut. Meskipun siput matahari dan bulan tidak mengatakannya secara detail, mereka dengan jelas memahami kejadian berikut dari kata-katanya. Kemudian dia mengkhianati sahabatnya, sahabat yang mengorbankan segalanya demi dia.
Semua demi ilusi, kemungkinan keabadian. Dari sinilah muncul sifat asli umat manusia Anda. Nenek moyang kedua saya akhirnya tidak bisa lepas dari nasib yang sama seperti nenek moyang pertama itu. Namun rasa sakitnya lebih besar lagi. Itu karena dia direduksi menjadi makanan di tangan orang yang paling dipercaya dan dicintainya. Kemudian, saat aku turun ke dunia ini, sebagai orang ketiga dari jenisku, kenangan kedua leluhurku terukir dalam diriku. Karena alasan ini, aku sangat membenci kalian semua, manusia. Saya tidak ingin, apapun yang terjadi, memilih untuk mendukung sisi kemanusiaan. Saya harus menemukan ras yang lebih baik di dunia ini, untuk menyatukannya di bawah pemerintahan yang lebih baik. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kreativitas manusia membuat benua ini sangat indah. Jika penguasa baru lahir, kemungkinan besar akan menimbulkan bencana besar. Bagaimana saya bisa memaksakan diri untuk mencapai hasil seperti itu? Aku benar-benar bingung, dan mulai melupakan alasan kelahiranku. Jika dunia ini begitu damai, seharusnya tidak ada alasan bagi siput matahari dan bulan ilahi untuk berada di sini. Tapi setelah itu, saya akhirnya mengerti. Alasan kelahiran saya sangat sederhana. Setelah bereproduksi selama beberapa ribu tahun, meskipun Anda, manusia sangat kuat, cantik, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju, sifat buruk manusia perlahan-lahan muncul, dan semua sisi gelap dan kotor mereka mulai muncul ke permukaan. Tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan target dukungan saya, Scion of Light pada era itu. Tapi yang membuatku marah, Scion of Light itu tetaplah manusia. Kenapa harus manusia lagi? Mungkinkah Tuhan kita hanya bisa mengakui ras yang berakar pada kejahatan seperti ini? Tapi saya tidak punya pilihan, karena saya punya misi sendiri. Dan kemudian aku akhirnya mengerti alasan mengapa leluhurku begitu mati di Scion of Light itu. Scion of Light manusia adalah eksistensi yang hampir tanpa cacat. Kebaikan, keberanian, kebijaksanaan dan kekuatannya, hampir seluruh keberadaannya dapat dilihat sebagai sesuatu yang sempurna. Aku tanpa sadar akhirnya tertarik padanya, tapi saat aku hendak mengungkapkan keinginanku untuk mendukungnya dengan segenap kemampuanku, sesuatu terjadi. Dia tampaknya memiliki pengalaman yang sangat intens, dan benar-benar berubah, menjadi gila, sangat gila, lalu dia berlari, berpisah denganku. Saat itu, saya bingung dan tidak mengerti apa yang dia alami. Sampai sekarang pun aku masih belum mengetahuinya. Tapi saat dia kembali, 20 tahun kemudian, dia telah menjadi makhluk yang menakutkan. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh dewa. Itu adalah orang yang kamu bicarakan, Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Pada titik ini, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tanpa sadar menatap pengawal suci ke-9. Pada saat ini, pengawal suci ke-9 menjadi sangat terguncang. Kerangka kecil, jika kamu tahu alasan mengapa Elux menjadi seperti itu pada saat itu, bisakah kamu memberitahuku? Itu akan menghilangkan keraguan yang ada di hatiku selama ini. Siput matahari dan bulan bertanya pada penjaga suci ke-9. Pengawal suci ke-9 tampak bingung. Sebelum menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Pada saat saya bertemu Master, dia sudah dikenal sebagai Slumbering Calamity Elux, ahli nujum paling kuat sepanjang masa. Jadi kamu benar-benar siput matahari dan bulan ilahi saat itu. Saya masih ingat bahwa Anda berbicara dengan Tuan, tetapi menghilang setelah itu. Mungkinkah Tuan itu tidak memberitahumu saat itu? Siput matahari dan bulan dengan ringan menggelengkan kepalanya, itu benar. Setelah dia kembali, saya berdiskusi dengannya sekali, berharap dapat memahami dan membujuknya. Tapi Elux sejak saat itu telah berubah total, menjadi sangat histeris dan tidak masuk akal. Dia sepertinya hanya sibuk dengan kekuatan, tapi aku bisa melihat jiwanya terkontaminasi oleh sesuatu, menipu dan membuatnya murka. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tapi saya yakin ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Saya sebagai juru bicara perdamaian, dia mengajak saya untuk menemaninya mengubah dunia, membersihkan semua kotoran manusia. Tapi bagaimana aku bisa melakukan tindakan buruk seperti itu padanya? Pada akhirnya, tidak ada satupun dari kami yang berhasil meyakinkannya, dan yang bisa saya lakukan hanyalah pergi selamanya, agar tidak menemui akhir yang sama seperti nenek moyang saya. Sejak itu, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Pada titik ini, siput matahari dan bulan ilahi menatap wajah Long Hao Chen dengan tatapan tegas. Untuk alasan ini, Anda adalah Scion of Light, tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru. Memang benar Elux adalah asal-muasal bencana mengerikan yang menimpa manusia, tapi aku yakin rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya, bahkan menyebabkan sifatnya berubah sedemikian rupa.
Kenyataannya, kebaikan yang begitu simbolis dari Scions of Light masih membekas di lubuk hatinya yang terdalam. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan saya pergi, dan tidak akan melukai satu warga sipil pun dalam perang mengerikan yang terjadi kemudian. Yang dia lakukan hanyalah mengalahkan pasukan manusia dan membantai banyak bangsawan. Saya berharap dapat memahaminya, memahami cerita di balik tindakannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Elux, tapi saya yakin itu pasti peristiwa yang sangat penting. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu, segala sesuatu yang ada di sini sebelumnya menghilang, dan Elux tidak ada lagi. Saya juga tahu tentang turunnya iblis, mungkin, itu bisa jadi untuk menghukum kalian manusia atas keserakahan dan sifat jahat kalian yang muncul. Saya juga merasakan penampilan Anda, Scion of Light itu murni, tetapi semakin murni suatu keberadaan, semakin tidak toleran terhadap ketidaksempurnaan kecil. Jika ada kualitas yang ingin saya berikan kepada Anda, itu adalah toleransi, tidak peduli kapan, dan tidak peduli pengalaman apa yang akan Anda temui. Jika Anda bisa tetap murah hati dan toleran dalam segala keadaan, mungkin Anda akan melihat dunia secara berbeda. Mendengar kata-kata siput matahari dan bulan, Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengukir semua kata-kata leluhur yang hidup dalam ketakutan selama hampir 10.000 tahun di benaknya. Dia tidak bisa menyangkal sifat jahat manusia, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita tentang mantan Scions of Light. Kata-kata siput membunyikan peringatan yang keras di hatinya. Terima kasih atas peringatanmu senior. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak punya cara untuk melindungimu, tapi aku akan mengukir di dalam diriku semua yang kamu katakan padaku. Saya mungkin akan datang mencari Anda di masa depan, dan saya berharap pada saat itu, saya dapat berdiri di depan Anda dengan hati nurani yang bersih. Kata-kata Long Hao Chen sungguh-sungguh, dan rekan-rekan di sisinya sepertinya semua menatapnya. Setiap orang telah menerima untuk mematuhinya dengan sukarela, dan dapat membuktikan bahwa setidaknya sejak mereka bertemu, Long Hao Chen benar-benar dapat memiliki hati nurani yang bersih mengenai semua yang dia lakukan. Namun, siput matahari dan bulan menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata ini, sambil menghela nafas. Sayangnya, aku tidak dapat melihatmu. Dapatkah Anda menebak apa yang saya sadari selama ribuan tahun terakhir mengenai kerabat saya? Saya akhirnya mengerti kesalahan yang dilakukan kedua leluhur saya. Namun dalam kehidupan ini, meskipun aku mencoba percobaan baru, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama.